Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran tematik ya. Kita lanjutkan pembelajaran tematik. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi di tema 2 subtema. Subtema berapa anak-anakku? Subtema 2. Sekarang kita ke subtema 3. Ya, baik bagi yang belum melaksanakan ujian ataupun penilaian harian di tema 2 subtema 2, silahkan masih bisa ya untuk melaksanakannya. Di grup belum dihapus ya, silahkan kalian kerjakan bagi yang belum ya. Untuk kali ini kita akan lanjutkan ke masih tema 2 subtema 3 ya. Bersatu kita teguh ya. Subtema 3 ini yaitu bersatu kita teguh pembelajaran pertama atau pembelajaran 1. Nah, ini ada pemetaan kompetensi dasarnya, ada IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Hampir sama dengan KD-KD yang sebelumnya ya, anak-anakku. Nah, adapun IPK-nya yaitu untuk bahasa Indonesia ini mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan. Kemudian menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Kemudian mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. Untuk IPS-nya, IPK-nya, IPK ini adalah indikator pencapaian kompetensi ya, menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan melalui lisan. Kemudian menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan. Kemudian untuk IPA-nya menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Kemudian yang 3.1-nya menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya. Itulah IPK dari ketiga mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Mari kita lanjutkan. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ayo membaca. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini ada gambar ya. Ini BM dia ya. Amatilah tulisan berikut. Nah, ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Ini asli ya. Oh, kita masih bisa melihat nih ya. Ini pejuangnya yang telah menyelamatkan tulisan asli dari Insinyur Soekarno ini. PM dia. Sudah kalian perhatikan tulisannya seperti ini ya. Nah, naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini tulisan Insinyur Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, udah ini hasil ketikannya seperti ini. Beda ya tulisan tangan dengan ketikan ya, mesin ketik. Oke, sudah kalian amati perbedaannya ya. Ini tulisan tangan, ini hasil mesin ketik. Baik, kita akan baca ya. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Tadi ya orangnya. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi.
Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Oh, tadinya itu udah dibuang ya. Kemudian diambil di tong sampah oleh BM Dia. Makanya kita bisa melihat aslinya tuh ya. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Oke ya, ini ada sebuah teksnya. Jadi BM Dia ini yang ngambil dari tong sampah ya. Teks proklamasi itu sudah dibuang ke tong sampah tapi diambil oleh BM Dia. Akhirnya kita bisa mengetahui ya aslinya seperti itu. Kemudian di sini amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku ya? Ini kita akan belajar kata baku dan kata tidak baku. Lanjut ya. Tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Tuh, dalam situasi resmi ya, kayak persuratan ya. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan EED penulisannya ya. Contoh kata tidak baku, nasihat. Nah, ini tidak baku nasihat ini. Contoh kata bakunya adalah nasihat. Ada i di sini. Kalau ini e, ini i. Nah, ini adalah contoh kata tidak baku nasihat. Kalau bakunya yaitu nasihat. Apotik. Nah, kita sering ya dalam kehidupan sehari-hari sering pengucapannya salah. Mau kemana? Mau ke apotik. Nah, padahal itu tidak baku. Yang bakunya adalah apotek. Nah, tulisannya seperti ini ya. Cuman. Nah, di sini juga tidak baku. Cuma. Nah, ada n-nya ini a. Cuma, cuman ya. Gubuk. Yang tulisannya adalah gubuk yang pakai k, nggak pakai g ya. Kemudian jadwal. Kata bakunya adalah jadwal. Oke ya, bisa membedakan ya mana kata tidak baku, mana kata baku. Baik, kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Nah, ini masih ada kalimat ataupun kalimat tanya ya menggunakan kata apa. Kemudian kalimat tanya mengapa. Kemudian kalimat tanya siapa. Kemudian kalimat tanya bagaimana. Kemudian kalimat tanya di mana. Kemudian kalimat tanya kapan. Tentang apa tadi? Tentang teks BM Dia dan naskah asli proklamasi. Ya, silakan kalian buat ya kalimat tanyanya ya, boleh dengan jawabannya ya, seperti yang kemarin. Oke, lanjut. Ayo mengamati. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Nah, tanaman apa? Nah, di sini ada tanaman beluntas. Ya, beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Ya, ini pohon beluntas ya. Kemudian, selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia.
Bacalah teks berikut, kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah, ya, siapa yang pernah eh, mengambil keong sawah atau tutut ya? Nah, keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil atau kali ya. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Tuh ya, dia membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Ternyata ada gunanya ini ya, keong ini. Bacalah informasi berikut, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Satu, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Contohnya apa? Kalau daging itu sapi ya, diambil dagingnya. Kemudian ayam diambil dagingnya juga telurnya ya. Kemudian sapi juga diambil susunya. Itu sebagai bahan pangan untuk manusia ya. Kemudian yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Ya, jadi ya, ini bahan sandang ya, pakaian yang dari sutra ya. Itu asalnya dari kepompong ulat ya. Kemudian sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket ya. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Bisa beduk ya, beduk juga dibuat dari kulit ya. Beduk, rebana ya. Selain itu bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Nah, kalau angsa ya putih ya, biar kita kalau main bulu tangkis itu ada koknya ya, itu dibuat dari bulu angsa. Oh, itu ya. Jadi tiga, ada tiga manfaat. Yang keempatnya, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan ya. Jadi sebagai pupuk tuh ya, tai kambing itu bagus untuk tanaman ya. Sapi juga sama. Kemudian yang kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Ya, apalagi yang diambil tenaganya seperti monyet ya. Kalau monyet biasanya diambil tenaganya untuk ngambil kelapa ya. Bahkan bisa dilatih ya, bisa mencari uang tuh ya. Monyet ya. Manfaat tumbuhan. Sekarang kita ke tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Satu, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Itu ya sebagai bahan makanan. Ada daunnya ya, ada bunganya, ada buah dan biji. Ini banyak ya contohnya. Kalau daunnya kayak daun singkong, daun kangkung ya, daun katuk, daun bayam ya. Oh, bunganya juga bisa dimakan. Apa bunganya? Bunga apa namanya? Pepaya juga enak tuh ya. Apalagi buahnya ya. Ada buah jambu, buah apel, buah jeruk ya. Nah, kalau biji-bijian ya seperti apa? Seperti kacang itu biji-bijian ya. Itu juga bisa dimakan sebagai bahan makanan. Kemudian bahan sandang yang keduanya. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kemudian yang ketiga bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan ya. Kayunya bisa dibuat untuk kusen rumah, kusen sekolah gitu ya. Itu dari pohon.
dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Meja, kursi ya itu dari kayu ya, seperti kalian mungkin di rumah punya ya meja yang dibuat dari kayu atau kursi ya yang dibuat dari kayu. Kemudian bahan obat yang keempat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Nah, ini jahe ini sekarang sudah diproduksi ya, seperti tolak angin. Tuh bahan bakunya adalah jahe, mengandung jahe. Oh, ya. Daun kumis kucing ini juga banyak herbalnya ya, sebagai obat ginjal nih yang kurang lancar kencingnya ya, ini pengobatannya dengan kumis kucing. Daun jambu biji ya ini juga sebagai obat diare ya, ada diapet tuh dari jambu biji ya. Kemudian bahan baku industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban tuh ya, ban sepeda, ban mobil, ban motor, itu bahannya adalah getah karet. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagai sebagian orang dalam industri cat tuh, bisa jadi cat ini getah pinus ya. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Kertas-kertas itu adalah bahan bakunya adalah kayu pinus. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng tuh ya, Bimoli ya, kemudian Vilma ya. Banyak ya merek-merek minyak goreng itu adalah dari kelapa sawit. Bahan pewarna alami yang keenamnya sebagai bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Ya, inilah ya digunakan sebagai pewarna. Kemudian menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, sekarang tugas nih. Ya, tugasnya tadi berarti 2 ya, yang tadi 1 tuh yang peta pikiran itu ya. Pilihlah satu jenis tanaman dan hewan, amatilah habitatnya, tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Nama hewan dan tumbuhan. Di sini hewan, di sini ada 2 ya, ini kotaknya. Habitatnya di mana hewannya ya? Tulis nih habitatnya, di darat, apa di air ya. Manfaat bagi manusia apa tuh manfaatnya ya, tulis manfaatnya. Tumbuhan juga sama, habitatnya di mana ya, kemudian manfaatnya bagi manusia apa tuh, tadi banyak sudah dijelaskan ya, gampang ini ya, tinggal kalian tulis, dipoto, dikirim ke WA Pak Uji. Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang dapat diwujudkan rakyat yang makmur, mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut. Ini nelayan ini kayaknya ya. Gambar tersebut memberikan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dan melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Kalau ini anak-anak yang sedang belajar. Kalau zaman dahulu ya, zaman penjajahan, mana bisa belajar seperti ini ya. Kalau sekarang alhamdulillah ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi masing-masing profesi, masing-masing kegiatan itu akan terasa nikmat karena dalam masa kemerdekaan. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan
kuat. Sekian, terima kasih ya untuk hari ini anak-anakku ya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.